warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu pertemuan terakhir dalam bab 2 tentang kaderisasi Muhammadiyah. Sebelum itu, mari kita membaca doa bersama-sama untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin kita sudah belajar mengenai macam dan bentuk perkaderan Muhammadiyah, dan hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan arah kaderisasi Muhammadiyah dan bagaimana sih profil seorang kader Muhammadiyah. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan arah kaderisasi Muhammadiyah, dan yang kedua, siswa mampu membiasakan diri berfastabiqul khairat untuk mencari keunggulan. Nah, mari kita simak materi pada hari ini. Arah kaderisasi Muhammadiyah. Perkaderan Muhammadiyah menjadi upaya penanaman nilai, sikap, dan cara berpikir, serta peningkatan kompetensi dan integritas terutama aspek ideologi, kualitas kepemimpinan, ilmu pengetahuan, dan wawasan. Beberapa hal tersebut merupakan arah yang dituju dalam proses perkaderan di Muhammadiyah. Yang pertama, pembinaan keislaman. Kedua, pembinaan jiwa persyarikatan. Tiga, pembinaan keilmuan dan wawasan. Keempat, pembinaan kepemimpinan dan manajemen. 5. Pembinaan penguasaan keterampilan, informasi, dan keilmuan. Pembinaan keislaman, penanaman nilai-nilai Islam sesuai dengan pandangan Muhammadiyah, pembinaan akidah, pembinaan akhlak, dan pembinaan muamalah duniawiyah. 2. Pembinaan jiwa persyarikatan, pemahaman sejarah dan dinamika gerakan pembaruan dan pemikiran Islam dalam konteks memahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, meneguhkan ideologi gerakan Muhammadiyah, penguatan etika dan kultur bermuhammadiyah, dan penguasaan strategi perjuangan Muhammadiyah. 3. Pembinaan keilmuan dan wawasan, pengembangan penguasaan metodologi keilmuan dan berpikir ilmiah, penguasaan disiplin ilmu dan aplikasi teknologi sesuai bidang keahliannya masing-masing, pengembangan wawasan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, pemahaman dinamika dan peta perjuangan umat Islam. 4. Pembinaan kepemimpinan dan manajemen, kemampuan leadership, pemahaman kemampuan manajemen organisasi, penguasaan manajemen gerakan, manajemen ide, kemampuan advokasi dan kemampuan pengambilan keputusan atau kebijakan, pembinaan penguasaan keterampilan, informasi dan keilmuan, pengembangan potensi diri kader sesuai minat dan bakatnya, pengembangan kecakapan, keahlian, dan profesi tertentu seperti kemampuan analisis kebijakan publik, dan sebagainya, pengembangan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, jaringan media, internet, dan komputer untuk keperluan dakwah Islam. Profil kader Muhammadiyah. Seorang kader mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan organisasi dan sekaligus menghindarkan ideologi dari kemungkinan distorsi atau penyimpangan. Karena itu, di samping harus aktif secara fisik, kader juga harus terus-menerus mempelajari rumusan ideologi dalam kaitan dengan tugasnya di organisasi. Profil kader Muhammadiyah harus menunjukkan integritas, kompetensi akademis dan intelektual, keberagamaan dan sosial kemanusiaan guna menghadapi tantangan persyarikatan di masa depan. Integritas dan kompetensi kader Muhammadiyah dalam 3 aspek ini dapat dipahami dalam nilai-nilai dan indikatornya sebagaimana diuraikan di bawah ini. Yang pertama, kompetensi keberagaman dicirikan dengan nilai-nilai kemurnian akidah, ketekunan beribadah, keikhlasan melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sidik, jujur dan dapat dipercaya, amanah, komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengemban tugas, berjiwa gerakan. 2. Kompetensi akademis dan intelektual dicirikan dengan nilai-nilai fatonah, yaitu kecerdasan pikiran sebagai ulul albab, orang-orang yang berakal, tajdid, pembaruan dan berpikiran maju dalam mengembangkan kehidupan sesuai ajaran Islam, istiqomah, konsisten dalam pikiran dan tindakan,
etos belajar, semangat dan kemauan keras untuk selalu belajar, moderat, arif dan mengambil posisi di tengah. Kompetensi sosial kemanusiaan dicirikan dengan nilai-nilai kesolehan, kepedulian sosial, suka beramal, keteladanan, menjadi uswah hasanah, tablik, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, komunikatif dan terampil membangun jaringan. Nah, itu tadi bagaimana arah kaderisasi Muhammadiyah, lalu profil kader Muhammadiyah. Kemudian sesi terakhir ini mari kita tutup dengan membaca doa selesai belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada bab kedua tentang kaderisasi Muhammadiyah, kita sudah menyelesaikan materi keseluruhan. Semoga dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga, anak-anak mampu memahami bagaimana kaderisasi di Muhammadiyah. Maka dari itu, bila ibu banyak salahnya, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.